Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengolah nilai daftar ujian hasil dari Google Form. Di mana pada kesempatan kali ini adalah merupakan hasil dari pengujian atau hasil dari pembuktian dari tutorial sebelumnya, yaitu tentang pembuatan daftar nilai ujian yang sudah saya berikan. Nah, di sini adalah hasil temuannya yang secara real, terbukti ya, dan teruji dengan memanfaatkan Google Sheet. Ini kita bisa mengetahui secara langsung real time pada saat siswa setelah mengirimkan hasil ujiannya, setelah selesai menjawab, maka kita dapatkan data-datanya ya, seperti yang terlihat seperti ini ya, kolom-kolomnya ya, seperti ini. Ini adalah hasil pengalaman kami dalam melakukan ujian ya. Nah, ini yang sudah saya buatkan daftar nilai ujian, misalnya bahasa Inggris kelas 73. Nah, di sini kita sudah tahu nama-namanya dan nilainya ya. Kita sudah tahu, artinya ini sudah terbukti bisa kita gunakan, termasuk siswa yang belum mengirimkan hasil ujian bisa kita kopikan ya. Jadi ini adalah share pengalaman saya ya. Misalnya kita ingin memberitahu kepada siswa atau wali kelasnya pada saat misalnya setengah jam sebelum ujian selesai, kita jadi konfirmasi agar ditindaklanjuti atau agar siswa tersebut mengirimnya. Misalnya bisa kita pastikan di sini. Nah, siswa yang belum mengirim hasil ujian ini kita kirim ya. Maka ini sudah masuk kirimannya ya. Jadi ini bisa dilakukan melalui handphone ya, dimana HP kita sudah misalnya terinstall aplikasi Google Spreadsheet ya. Baik, saya jelaskan dari temuan seperti ini ya. Nah, ini temuan yang kami temukan dari hasil jawaban siswa. Saya menemukan data-data yang ganda, maksudnya ada siswa yang mengirim lebih dari satu kali ya, ada siswa yang mengirim lebih dari satu kali, seperti nama-nama Bagas, misalnya nama Rosis ini mengirim 2 kali. Kenapa mengirim 2 kali? Mungkin dia kurang pede atau ada kesalahan teknis sehingga mengirim lebih dari 1 kali. Ini karena sengaja pada settingan Google Form-nya tidak saya batasi tanggapannya, karena takut nanti ada siswa yang menggunakan HP yang sama untuk berdua ya. Jadi nanti kalau kita batasi satu tanggapan untuk pengiriman di Google Form-nya, nanti siswa tidak bisa meminjam HP yang sama yang setelah dia gunakan untuk mengirim 1 kali tersebut. Jadi ini temuannya. Nah, untuk bisa secara langsung kita mengetahui siapa saja yang mengirimkan lebih dari 1 kali, kita bisa warnai ya, warnai biar langsung terlihat siapa
yang mengirimnya lebih dari satu kali. Baik, kita menggunakan add-on ya, add-on bagi yang belum terpasang add-on di Google Spreadsheet-nya, dipasang, yaitu add-on remove duplikat. Nah, kita pilih yang find duplikat for unique cell ya. Karena saya sudah terpasang add-on untuk duplikat atau menemukan baris atau sel duplikat, maka saya langsung eksekusi. Saya pilih find duplikat atau unique cell. Nah, kalau find duplikat or unique row ini baris yang unik atau duplikat yang unik. Kita gunakan sel saja, jadi find duplikat or unique cell. Nanti disuruh memasukkan ringnya ya, suruh memasukkan ringnya. Nah, pilih ring data. Di sini kita pilih ring ini ya, nilainya dari sini sampai sini. Sudah, kita next. Nah, menemukan duplikat ya, nanti bisa duplikat atau unik ya, dan seterusnya. Banyak pilihannya. Next saja. Nah, warnai dengan warna kuning misalnya, finish. Nanti siswa-siswa yang mengirim lebih dari satu, dia akan diblok ya, dengan warna kuning atau diwarnai dengan warna kuning. Seperti ini Roseski ya, Bagas ini. Jadi kita langsung ketahuan siapa saja. Nah, berikutnya dari rumus atau daftar nilai yang sudah kita buatkan ini sudah otomatis jika di sininya yang menggunakan rumus query dan diurutkan berdasarkan ascending dari A sampai Z, maka dia akan otomatis mengambil nilai terbesar ya, nilai paling besar dari siswa tersebut. Misalnya Ahmad Rizky ini ada dua kali ngirim, nilainya ada 37, ada 22. Nah, maka diambil data yang terbesar, nilai yang paling besar. Ini berarti sudah cocok kan. Nah, Ahmad Rizky. Nah, berikutnya ya, Bagas saya 28. Bagas ini ada dua nilai, nah ini diambil 28. Dan siswa lainnya misalnya ini Yuli Hijrawati 25 ya, kita cek. Nah, Yuli Hijrawati tiga kali ngirim, ada nilainya 25, 17, maka diambil yang terbesar. Itu sudah cocok. Nah, kalau kita mau mengambil nilai yang terbesar ya, kenapa sudah cocok? Karena dia akan mengambil data pertama, rumus VLOOKUP-nya akan mengambil data yang pertama. Ini kebetulan nilainya yang data pertama nilainya paling besar ya, itu sudah cocok ya kalau kita menginginkan
pengambilan nilainya nilai yang paling besar dari jika ada siswa-siswa yang mengirimkan lebih dari satu kali. Itu berikutnya saya akan mempraktekkan juga apabila kita ingin mengambil nilai yang paling kecil ya, dari siswa tersebut, dari siswa yang mengirimkan nilai beberapa kali atau lebih dari satu kali. Nah, misalnya kita ingin ambil nilai yang paling kecil. Misalnya ada 2 siswa ini sama ini ya, kita ambil yang paling kecil, ada ini 2 ya. Nah, ini ya untuk memberikan semacam ilmu ya, biar kita menambah ilmu ya, dan jaga-jaga kalau misalnya suatu saat kita membutuhkannya atau misalnya rumus ini tidak berfungsi ya. Kebetulan rumus ini sudah berfungsi ya, sudah otomatis ya, yang urutan pertamanya adalah nilai yang terbesar. Kalau kita ingin mengambil nilai yang minimum paling kecil dari data yang sama, maka kita lakukan. Baik, kita praktekkan. Berarti yang pertama ini kita harus mengambil nama unik ya. Nama unik itu adalah nama satu kali diambil dari beberapa data yang sama. Misalnya ini ada 2 nama, kita ambil yang satu, artinya kita ambil satu kali saja. Jadi data ganda kita ambil hanya satu kali dengan rumus sama dengan unik. Nah, kita ambil data uniknya dari sini sampai sini misalnya. Misalnya saya enter ya. Nah, maka kita dapatkan data uniknya. Nah, misalnya Ahmad Rizky ada 2 kali nama, kita ambil 1 kali. Bagas kita ambil 1 kali, dan seterusnya. Ini adalah fungsi dari rumus nama unik. Jadi rumusnya unique bahasa Inggris dan buka kurung, ranknya kita masukkan dari mana ke mana. Baik, nah di sini kita ingin membuat rumus, artinya mengambil jika ada data dari nama-nama ini lebih dari satu namanya seperti ini. Ini misalnya kan namanya lebih dari satu kali kirim atau datanya ada 2 atau lebih, kita ingin mengambil yang paling kecil atau yang paling besar. Misalnya saya praktekkan yang paling kecil, berarti rumusnya ya sama di sini sama dengan kita gunakan array formula ya. Array formula itu membuat rumus satu kesatuan, artinya arraynya satu kesatuan. Terus kita ambil data terkecil dengan rumus min itu mengambil data terkecil paling kecil, buka kurung, kita masukkan syaratnya ya, kita ambil data yang terkecil jika, berarti menggunakan kata if. Jika kita ambil jika ini datanya ya, ini datanya dari data nama-namanya, jika dari sini sampai misalnya sini sampai sini, jika nama-nama ini ya, kita kunci dengan menekan tombol F4 ya, titik koma.
kita tekan di koma, terus kita masukkan kelihatan ya, kalau di Google Sheet ini susah, nggak kelihatan. Tadi rumusnya di sini, array formula min if jika J5 sampai J39 ya. Sama dengan ini nama uniknya ya. Nanti jika ada kesesuaian data antara kolom J sama kolom M, maka kita ambil datanya dari sini sampai sini. Kita ambil datanya dari sini sampai sini. Nah, kita kunci dengan F4 ya. Setelah itu kita tutup kurung 3 kali ya, karena buka kurungnya ada berapa kali, 3 kali ya. 1, 2, 3. Enter. Kita lihat array formula min if J5 J39. Nah, di sini harus sama dengan M5 ya, sama dengan M5, pakai sama dengan. Nah, maka muncul nama posisi kan tadi datanya 37 dan 22. Kalau kita ingin ambil nilai paling kecil berarti 22,8 ya. Nah, kita buktikan dengan siswa yang lain ya, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, misalnya Yuli Hijrah ini nilainya ini kita ambil yang paling kecil, minimum berarti ini sudah sesuai. Berikutnya ini Catherine ya, 16 sudah sama. Bagas ini 28, 17, kita ambil yang paling kecil 17. Jadi ini nilai terkecil. Jadi nilai terkecil dari siswa yang mengirimkan hasil ujian lebih dari 1 kali. Nah, kalau di sini kita ingin mengambil nilai yang lebih besar, ganti saja minnya dengan max. Ya, saya ulangi rumusnya, untuk mengambil nilai terkecil dari data yang sama ya, dari nama yang sama, dari beberapa nama yang sama, kita ambil data yang terkecil menggunakan rumus min. Ini rumusnya array formula, buka kurung min, buka kurung if, ranknya kita masukkan rank nama-nama yang ganda, terus sama dengan M5. M5 ini nama unik, artinya nama yang sudah kita saring hanya satu nama. Terus data yang mau kita ambil nilai berarti mulai dari sini L5 sampai L selanjutnya. Ini sudah dapat ya.
ini sudah masuk. Kalau misalnya dari data nilai ujiannya ingin kita rubah, bukan yang nilai terbesar yang kita tampilkan, berarti tinggal kita ganti tabel pengambilan datanya. Kalau tadi sebelumnya kan mengambil tabel dari nilai terbesar. Nah, nilai terbesar kan di sini. Nah, kalau misalnya ingin mengambil nilai terkecil, berarti dari sini ya, dari kolom M sama N berapa. Kita ambil saja, kita contohkan ini mulai M5 sampai N, misalnya N terakhir itu N33 atau N berapa ya, terserah. Nah, terus ini kita ambil kolomnya, ini kan kolom 1, kolom kedua, nanti kita ganti nanti kolom kedua, berarti kita ganti referensinya kolom tadi M dan N, berarti ini ganti saja M ini dengan N, terus ini kita ambil kolom kedua nilai C. Maka berubah, lihat perubahannya, tadi 37 sekarang 22 ya, ini 22. Sudah kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Jadi yang mengalami perubahan hanya data ganda saja ya. Lihat terus, ini nilai terkecil yang kita ambil 22,86. Siswa lain yang tidak ganda tetap kita buktikan. Ini nilai terbesar yang kita ambil. Nah, ini 37. Siswa yang lain tetap tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan yang datanya ganda ya, kita ulangi lagi. Ini nggak mengalami perubahan. Nah, itulah cara mengolah nilai terbesar dan nilai terkecil. Dan saya membagikan pengalaman hasil dari ujian yang sudah dilakukan. Jadi sudah terbukti dan teruji ya. Jadi sebelum ujian kita buatkan data nilai ujiannya biar kita secara langsung bisa mengetahui nilainya dan siswa-siswa yang belum mengirim, dan kita bisa atur pengambilan nilainya, apakah nilai yang paling besar atau nilai yang paling kecil dari jika ada siswa yang mengirimkan lebih dari 1 kali hasil ujian. Terserah kita, sebenarnya ini hanya saya mencontohkan saja, dikembalikan kepada kita masing-masing mau mengambil nilai yang seperti apa ya. Bisa jadi misalnya kita menjumlahkan semua nilai terus kita ambil rata-ratanya ya, itu tergantung kita. Yang jelas ini hanya sebagai simulasi ya, biar kita bisa mengelola hasil ujian, bisa mengolah data ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah mengetahui cara membuat rumus nilai nama unik dan nilai terbesar dan nilai terkecil. Mungkin suatu saat itu berguna bagi kita ya untuk pengolahan data yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.